Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan, saya Syahril Sidik, Kepala Madrasah Sanawiyah Istiqlal Jakarta dan alumni pelatihan LKLB Angkatan ke-8 yang bertindak sebagai moderator pada acara kita pada malam hari ini. Selamat datang dalam webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya, Deklarasi Istiqlal Kolaborasi Umat Beragama untuk Kemanusiaan. Bapak Ibu, webinar ini diselenggarakan oleh Masjid Istiqlal dan Institut Leimena, serta didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami dari Masjid Istiqlal dan Institut Leimena ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi Bapak Ibu, ada 7.111 peserta dari sekitar 525 kota dan kabupaten dari 24 negara yang mendaftar di webinar pada malam hari ini. Ini tentu menunjukkan bahwa topik webinar ini memang sangat menarik. Kita tahu Bapak Ibu bahwa saat ini dunia mengalami fenomena dehumanisasi global yang ditandai dengan meluasnya kekerasan dan kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Krisis ini menjadi ancaman bagi masa depan kemanusiaan. Belum lagi diperburuk oleh krisis lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi alam secara berlebihan, pemanasan global, perubahan iklim, dan bencana alam merupakan dampak langsung yang menambah kompleksitas tantangan global yang kita hadapi pada saat ini. Agama yang seharusnya menjadi panduan moral untuk bertindak demi kebaikan bersama seringkali diperalat oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan mereka dan memperparah krisis yang ada. Pada tanggal 5 September tahun 2024, Masjid Istiqlal mengeluarkan seruan dalam deklarasi Istiqlal yang ditandai langsung oleh Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Deklarasi ini menyerukan kepada para pemimpin agama untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam menghadapi kekerasan, ketidakpedulian, dan krisis multidimensi yang melanda masyarakat. Deklarasi ini juga menekankan pentingnya diplomasi keagamaan sebagai kekuatan yang mampu membangkitkan rasa kemanusiaan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat demi masa depan. Bapak Ibu, sejalan dengan itu, terdapat deklarasi-deklarasi yang menyerukan kerukunan antar umat beragama, seperti Deklarasi for Human Fraternity pada tahun 2019 yang menyerukan kepada seluruh pemimpin dunia untuk bekerja keras, menyebarkan toleransi, hidup berdampingan secara damai, mengakhiri konflik, dan mengatasi kerusakan lingkungan, serta kemerosotan moral dan budaya umat manusia. Punta del Este Declaration on Human Dignity pada tahun 2018 juga menyerukan kepada setiap sektor sosial, pemerintah, dan para pemuka agama mengenai pentingnya menjaga kebebasan hak setiap umat manusia untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Bapak Ibu, oleh karena itu, Masjid Istiqlal bersama Institut Leimena menghadirkan webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya yang akan membahas deklarasi Istiqlal dalam rangka memperkukuh kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. LKLB merupakan sebuah pendekatan yang kreatif dalam mempromosikan dialog dan kerjasama lintas agama dan budaya, serta membangun toleransi yang positif di kalangan masyarakat. Sejak bulan Oktober pada tahun 2021, lebih dari 9.000 guru dari seluruh wilayah di Indonesia telah mengikuti dan lulus dari program pengenalan LKLB. Pelatihan ini juga telah berhasil mendorong kolaborasi lintas agama dan budaya di berbagai tempat di Indonesia. Program LKLB ini
diharapkan menjadi model untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan di masa depan. Kita awali terlebih dahulu, Bapak Ibu, mohon izin. Di sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pihak Institut Lemena kepada yang terhormat Bapak Matius Ho. Beliau adalah Direktur Eksekutif Institut Lemena. Kepada Bapak Matius Ho, kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Syahril Sidik. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar. Yang saya hormati Bapak Dr. Farid Sainong, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Masjid Istiqlal, para narasumber, Bapak Pendeta Jeki Manuputi, yang baru saja seminggu yang lalu resmi sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, atau PGI. Selamat melayani bersama seluruh jajaran MPH yang baru, Pak. Bapak Romo Agustinus Heri Wibowo, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Inaya Romania, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Chris Saipel, Senior Fellow, University of Washington, Ibu Bapak peserta webinar dimanapun berada, selamat malam dari Jakarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar internasional ini. Atas nama Institut Lemena, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Agama Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar atas kehadirannya untuk memberikan ceramah kunci dan kepada Masjid Istiqlal atas kerjasamanya dalam menyelenggarakan acara ini yang ikut didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami merasa sangat terhormat untuk dapat bersama-sama dengan Masjid Istiqlal mengangkat topik deklarasi yang amat penting ini. Bukan hanya karena isinya, tetapi juga bahkan terlebih lagi karena dua tokoh agama yang menandatanganinya, yang pengabdiannya selama ini telah menunjukkan keteladanan atas nilai-nilai yang diangkat dalam deklarasi ini. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia bulan September kemarin disambut begitu hangat oleh masyarakat luas, terlepas dari latar belakang agama dan kepercayaan. Umat dari berbagai kalangan agama dan kepercayaan merasa begitu dekat dan terinspirasi oleh sosok pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia ini. Di tengah situasi dunia yang penuh perpecahan dan konflik, sikap dan perkataan beliau senantiasa mengingatkan umat manusia untuk selalu berpihak pada perdamaian, rekonsiliasi, kerukunan, dan kemanusiaan, yang kemudian dituangkan juga dalam deklarasi Istiqlal ini. Begitu pula dengan Bapak Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, yang juga adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, yang telah lama ikut merintis dialog dan kerjasama lintas agama untuk membangun kerukunan beragama untuk kemanusiaan. Sebuah komitmen yang kami sendiri saksikan dan alami melalui kerjasama Institut Lemena dengan Masjid Istiqlal dalam program literasi keagamaan lintas budaya sejak 3 tahun lalu. Sebuah program pelatihan guru yang melalui kerjasama dengan lebih dari 30 lembaga keagamaan dan pendidikan telah melatih lebih dari 10.000 guru dan pendidik lainnya dari berbagai agama dari 38 provinsi di Indonesia. Deklarasi Istiqlal akan menjadi refleksi penting bagi kami dalam program literasi keagamaan lintas budaya, karena semakin menegaskan visi dari upaya bersama ini adalah untuk meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. Bahwa agama-agama seharusnya ikut berperan dalam meningkatkan dan memelihara martabat setiap kehidupan manusia. Untuk itu, dengan saling mengenal dan bekerja sama antar umat beragama yang berbeda, nilai-nilai agama seharusnya dapat diarahkan untuk meningkatkan sebagaimana seruan deklarasi ini, yaitu untuk meningkatkan budaya hormat, martabat, bela rasa, rekonsiliasi, dan solidaritas persaudaraan untuk mengatasi dehumanisasi dan perusakan lingkungan. Sebagai penutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang mendalam pada seluruh narasumber dan seluruh peserta yang telah hadir dalam acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam pelaksanaan acara ini. Selamat beracara, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Matius Ho atas sambutan yang telah disampaikan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari pihak Masjid Istiqlal kepada yang terhormat Bapak Dr. Farid F. Sainong MA, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Masjid Istiqlal. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin MA, yang kami hormati Direktur Lainnya Institute, Bapak Matius Ho, yang kami hormati para narasumber yang bergabung dengan kita pada kesempatan kali ini. Tentu saja yang membanggakan para peserta yang acara kita hari ini dalam rangka webinar internasional tema deklarasi Istiqlal kolaborasi umat agama dan kemanusiaan. Ya, yang pertama tentu sangat bergembira kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi uang tentu tujuan kita memperkuat pemahaman dan visi kita terkait dengan apa saja yang bisa kita kembangkan dari deklarasi yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh Imam Besar Masjid Istiqlal yang saat ini juga adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin dengan Pope Franciscus. Nah, ini merupakan momen bersejarah yang memang harus kita bisa maksimalkan, baik dari segi isu yang diangkat ataupun dari segi manfaat, efek dan manfaatnya bagi umat manusia untuk tercapai. Nah, kita mengetahui beberapa isu penting di dalam deklarasi ini, baik itu terkait dengan isu-isu lingkungan, isu perdamaian, dan isu diplomasi agama untuk perdamaian. Nah, kami di Istiqlal bekerja sangat intens dalam rangka terus membuat deklarasi Istiqlal ini on the ground, membuat deklarasi ini terus menjadi inspirasi buat kita semua dengan mencanangkan beberapa kegiatan baik yang sifatnya diskusi ataupun lebih praktikal. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan menerbitkan misalnya sebuah buku terkait deklarasi Istiqlal. Kemudian dalam sebuah pertemuan yang lebih besar nanti di Bali bulan Desember kita juga akan menjadikan tema deklarasi Istiqlal ini menjadi topik utama dalam kegiatan tersebut karena memang terkait dengan isu. Berikutnya kita akan bawa lagi dalam kesempatan-kesempatan yang lain bekerja sama dengan banyak partner kita termasuk Lainnya Institute untuk mengadakan konferensi internasional terkait dengan deklarasi Istiqlal. Tentu bukan untuk berbicara atas nama Masjid Istiqlal saja atau Lainnya Institute saja, tetapi atas nama seluruh agama, atas nama umat manusia, agar deklarasi ini memang betul-betul memberikan inspirasi buat kita semua, khususnya terkait dengan isu yang dikembangkan di dalam deklarasi. Karenanya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, khususnya para narasumber yang sudah berkesempatan memberikan masukan pikirannya terkait dengan deklarasi Istiqlal. Saya berharap apa yang kita bisa dapatkan, kita hasilkan dari diskusi kita hari ini bisa lebih memberi banyak ide kepada kita semua untuk mengembangkan kegiatan apa saja agar isu yang ada di dalam deklarasi kali ini tentu saja bukan untuk menganggap isu-isu lainnya tidak penting, ya, tetapi belakangan ini misalnya isu-isu lingkungan dihubungkan dengan agama misalnya menjadi hal yang selalu diangkat ke permukaan. Karenanya sebagai
bagian dan cara kita untuk berpartisipasi di berbagai level secara nasional ataupun internasional, maka pengembangan isu-isu di dalam deklarasi Istiqlal ini menjadi penting. Ya, Insya Allah kita akan melibatkan teman-teman semua lagi terkait dengan banyaknya acara yang akan kita sampaikan di dalam mengembangkan deklarasi Istiqlal ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang insya Allah akan memberikan keynote speech-nya sebentar lagi kepada kita semua agar lebih memperkuat visi dan ide kita ke depan dengan ide-ide yang lebih cemerlang di kesempatan ini. Kira itu, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya semua. Mohon maaf nanti atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Farid F. Saenong MA selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Masjid Istiqlal untuk sambutan yang telah disampaikan. Setelah ini kita akan masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi dari seluruh narasumber. Baik Bapak Ibu narasumber dan peserta sekalian, kami mengucapkan mohon maaf dikarenakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA selaku Menteri Agama Republik Indonesia untuk sementara waktu belum bisa bergabung bersama kita, sehingga kita akan melangkah ke pemaparan narasumber terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari setiap narasumber. Pertama, saya mengundang Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman MHum, Guru Besar Filologi FAH UIN Jakarta, pengasuh pesantren Al-Hamidiyah Depok, untuk menjelaskan tentang konsep kesatuan umat manusia, serta pentingnya dialog antar umat beragama sebagai sarana efektif untuk menyelesaikan konflik lokal, regional, dan internasional, terutama yang dipicu oleh penyalahgunaan agama. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA yang kami muliakan, Bapak Dr. Farid Saenong yang kami hormati, dan para narasumber yang mohon izin saya tidak dapat menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Izinkan saya untuk menyampaikan perspektif kami terkait dengan deklarasi Istiqlal. Saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan bagaimana kita menindaklanjuti deklarasi Istiqlal yang telah kita dengarkan tadi. Pertama, di slide berikutnya, kalau kita membaca pesan moral dari deklarasi Istiqlal, saya kira kita sama-sama memahami bahwa ada satu pesan kuat bahwa kerukunan umat beragama itu saat ini tidak cukup hanya diproyeksikan untuk sekadar toleran, rukun, damai, tetapi harus diproyeksikan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat luhur kemanusiaan. Jadi lebih dari itu. Mengapa? Karena kita semuanya memahami tentu bahwa kemanusiaan itu di atas keberagamaan. Nilai-nilai agama dengan deklarasi Istiqlal ini ditekankan harus menjadi solusi atas terjadinya dehumanisasi yang terjadi, atas terjadinya kerusakan lingkungan di muka bumi ini. Oleh karenanya, para pemuka agama semuanya harus terlibat aktif di dalam merespon isu lingkungan dan juga isu perubahan iklim. Tidak cukup hanya berdakwah untuk toleran, rukun, damai, tapi harus melangkah lebih dari itu. Itu pesan moral yang kami baca dari deklarasi Istiqlal. Di slide berikutnya saya mengaitkan dengan apa yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 yang tadi disinggung, ini sebetulnya kan sejalan dengan dokumen persaudaraan kemanusiaan yang menegaskan bahwa musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut, hasrat saling memusnahkan, perang, intoleransi, serta rasa benci di antara sesama umat manusia yang semuanya mengatasnamakan agama. Ini merupakan satu nafas deklarasi Istiqlal persaudaraan itu.
Kita sebagai masyarakat umat beragama, apalagi pemimpin agama, saya kira memiliki kewajiban untuk itu. Bagaimana dengan Indonesia? Di slide berikutnya saya menampilkan bahwa sejak beberapa tahun yang lalu Indonesia sudah merespon ini dengan merumuskan satu konsep, yaitu moderasi beragama. Indonesia melalui Kementerian Agama tentu, yang sebetulnya rumusannya itu lahir dari masyarakat, dari civil society. Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan. Sudah ada di sini kata kunci kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Itu adalah tindak lanjut daripada deklarasi-deklarasi yang sudah dilakukan. Sebetulnya sejauh mana masyarakat Muslim ini memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Nah, barangkali di slide berikutnya bisa dilihat bahwa sesungguhnya kita masih memiliki keprihatinan dalam konteks ini. Saya menyampaikan tentu dalam perspektif Muslim ya, bahwa hasil survei dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat tahun 2024, beberapa bulan yang lalu, terkait dengan seberapa khawatir sebetulnya masyarakat Muslim dengan berbagai permasalahan di Indonesia. Di situ isu lingkungan sudah muncul sebetulnya, tetapi belum menjadi kekhawatiran utama, belum menjadi perhatian yang sangat menonjol. Sudah lumayan di urutan keempat, meskipun untuk perubahan iklim itu di urutan ke-7, untuk polusi di urutan ke-8, jadi masih cukup banyak PR-nya yang harus kita perhatikan bersama. Bagaimana dengan peran ulama? Ini sekali lagi dalam konteks Muslim. Peran ulama dan lembaga-lembaga keislaman, pesantren dalam hal ini, menurut survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat itu memiliki peran yang amat sangat signifikan. Mayoritas Muslim di Indonesia itu setuju bahwa ulama dan pesantren itu perlu berperan di dalam mengajarkan dan merespon isu lingkungan. Mari kita lihat di slide berikutnya. Saya pernah melakukan penelitian tentang bagaimana sih konstruksi pemahaman masyarakat terhadap bencana di masa lalu. Lebih banyaknya memang menekankan tafsir teologis, bahwa bencana itu adalah kemarahan Tuhan, hukuman Tuhan, bahwa bencana adalah kehendak mutlak Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar, bencana adalah peringatan Tuhan, dan seterusnya. Di Nusantara, ini kalau yang tadi itu di dunia Muslim, bersumber dari As-Suyuti pada abad ke-16, di Nusantara tafsir teologis ini juga sudah muncul seperti itu, meskipun ada satu yang berbeda, bahwa bencana suka dilihat sebagai berkah dan rahmat dari Tuhan. Mari kita lihat satu slide. Ini bagian dari bidang keilmuan saya di slide berikutnya, bahwa sesungguhnya masyarakat Nusantara, masyarakat Muslim khususnya, itu sudah memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan mengingatkan bahwa negara kita ini, Indonesia, Nusantara, itu sangat rawan sekali dengan bencana. Gempa, tsunami di Aceh itu sudah terekam indikasinya, isyaratnya. Lihat juga di slide berikutnya tentang likuifaksi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Ada satu daerah Petobo yang tergulung sedemikian rupa. Itu sebetulnya sudah ada isyaratnya di dalam manuskrip abad ke-18 dan abad ke-19. Oleh karenanya, terakhir, di slide yang terakhir, saya kira yang harus kita tindak lanjuti dari deklarasi Istiqlal adalah perlu ada reinterpretasi ajaran agama, agar agama itu nilai-nilainya dapat menjadi solusi atas terjadinya dehumanisasi dan juga kerusakan lingkungan. Indonesia bisa menjadi inspirasi. Kita punya mayoritas masyarakat Muslim Indonesia itu punya tanggung jawab yang lebih, saya kira ya, karena memang diperlukan partisipasinya. Indonesia punya modal kultural yang sangat besar sekali. Kita punya kekayaan teks teknologi keagamaan yang sesungguhnya sudah menunjukkan kepedulian dan mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah negara yang rawan bencana. Mudah-mudahan deklarasi Istiqlal dapat kita tindak lanjuti bersama dengan melakukan berbagai penafsiran-penafsiran yang itu dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman MHum atas pemaparan yang telah beliau sampaikan tadi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya mengundang Romo Agustinus Heri Wibowo SSSHMH. Beliau adalah Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia untuk memberikan pemaparannya mengenai bagaimana kedatangan Paus Fransiskus menjadi momen bersejarah untuk memperkuat dialog antar agama dan memajukan perdamaian global. Kepada Bapak Romo Agustinus Heri Wibowo SSSHMH, kami persilakan. Terima kasih, Mas Sidik. Yang saya hormati dan saya muliakan, Prof. Nasaruddin Umar, guru, saudara, dan sahabatku, dan juga kepada Bapak Matiusu, Direktur Eksekutif Institut Lemena, dan juga kepada saudaraku Bapak Farid Sainong dari Istiqlal, dan tentu kepada teman-teman, saudaraku, para narasumber, dan juga saudari-saudaraku sekalian yang turut serta dalam webinar ini. Semuanya itu berawal dari kata persaudaraan yang dalam bahasa Imam Besar Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar adalah senafas. Ketika pertama kali tanggal 24 Mei 2024 saya berkunjung ke Istiqlal untuk menyampaikan rencana kedatangan Paus dan pertemuan interreligius di Istiqlal. Disambut dengan tulus hati, penuh persaudaraan, dan kata kuncinya senafas. Apapun agama, suku, ras, dan golongannya, kita itu senafas sebagai saudari-saudara sekemanusiaan. Itu modal utama dalam dialog dan memajukan perdamaian global. Maka menyangkut tema yang ditugaskan kepada saya berangkat dari titik tolak pengetahuan dan pengalaman sejauh saya terlibat dalam kepanitiaan sebagai koordinator panitia KWI untuk acara interreligious meeting di Istiqlal Jakarta pada tanggal 5 September 2024 pada waktu itu. Nah, terkait tema beberapa hal saya sampaikan dari perspektif hukum internasional. Kunjungan Paus ke Indonesia merupakan perjalanan kehormatan diplomatik untuk menjalin dan memelihara serta meningkatkan relasi bilateral untuk kepentingan bersama dan kepentingan dunia. Dari perspektif Gereja Katolik, kunjungan Paus disebut perjalanan apostolik atau sebuah perjalanan kerasulan, di mana Paus mengunjungi umat Tuhan di mana saja mereka berada untuk mengenal hidup serta lingkungan hidup mereka, mendengarkan mereka dan berbela rasa bersama mereka sambil memberikan pesan-pesan iman, kasih, dan harapan sesuai konteks kehidupan mereka. Maka dengan demikian kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia secara pergaulan internasional merupakan kunjungan kenegaraan. Melalui proses diplomatik dan seremonial, kita tahu semua, diterima oleh kepala negara dan juga penyambutan-penyambutan untuk konteks kunjungan kenegaraan. Maka semua kegiatan Paus di Indonesia, khususnya yang publik, itu sepengetahuan dan sepersetujuan pemerintah Republik Indonesia. Di sisi lain, dalam kerangka kunjungan kenegaraan tersebut, selaku pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus melakukan kegiatan utamanya, yakni kegiatan apostolik, kegiatan kerasulan, seperti pertemuan dengan uskup, religius, katekis, dan lain-lain di Gereja Katedral Jakarta, pertemuan dengan para penerima manfaat, organisasi amal, misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno, lalu pertemuan dengan sesama pemimpin atau tokoh agama di Masjid Istiqlal, juga pertemuan dengan kaum muda lintas agama di Geraha Pemuda Katedral Jakarta. Jadi dalam kunjungan Paus ini ada kunjungan kenegaraan secara bilateral antar dua negara. Di sisi lain sebagai pemimpin umat Katolik sedunia ada kunjungan apostolik,
Jadi kunjungan apostolik dalam kerangka kunjungan kenegaraan sehingga mengikuti mekanisme yang terjadi dalam pergaulan internasional antar negara. Dengan demikian tidak heran, kunjungan Paus di Indonesia ini berdampak global, mengingat posisinya sebagai kepala negara Vatikan dan pemimpin umat Katolik sedunia, dan pesan moralnya itu untuk semua umat manusia. Perjumpaan-perjumpaannya baik dengan umat Katolik maupun lintas agama itu menginspirasi banyak orang, diliput media luar negeri maupun dalam negeri yang jumlahnya ratusan pada waktu itu ketika pertemuan ini terjadi di Istiqlal. Moto kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah iman, persaudaraan, bela rasa, faith, fraternity, and compassion. Nah, kunjungan Paus 2024 ini sebetulnya perwujudan atas kunjungan yang tertunda, rencana kunjungan yang tertunda. Tadinya direncanakan tahun 2020, tetapi karena ada COVID, maka seolah-olah rencana kunjungan ini musnah, hilang, tidak ada kabarnya. Tetapi itu terjadi di tahun 2024, dan ini sebuah yang istimewa dan luar biasa. Karena apa? Karena Paus berkunjung ke Indonesia dalam usianya yang sudah 87 tahun. Waktu 2 Dan menit, kondisi Romo. kesehatannya yang kurang memadai, kebanyakan menggunakan kursi roda. Dan Paus melakukan perjalanan yang jauh dan dalam rangka kunjungan yang lama ya, dari 2 sampai dengan 13 September ke Indonesia, ke Papua Nugini, ke Timor Leste, lanjut ke Singapura, bahkan tadinya sempat secara internal diinformasikan mau ke Vietnam juga. Maka dalam kunjungan Paus ini salah satu yang istimewa adalah perjumpaan di Istiqlal. Adanya deklarasi Istiqlal, meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. Awalnya ini tidak ada, agenda deklarasi ini tidak ada. Namun karena proses dialog yang terjadi selama perjumpaan, surat menyurat dan sebagainya, itu semua terjadi dengan sangat indah, dan ini adalah penyelenggaraan ilahi dan merupakan ungkapan dan perwujudan iman. Jadi deklarasi Istiqlal itu buah ungkapan iman dan perwujudan iman sebagai sesama saudara kemanusiaan dan saudara sejarah. Dalam deklarasi Istiqlal itu ada kata Pancasila. Itu juga hadir karena proses dialog. Ketika Vatikan menawarkan bagaimana kalau ada falsafah Pancasila masuk dalam deklarasi Istiqlal. Itu juga proses dialog perjumpaan yang saling mengenal satu sama lain. Dan juga mengenai kemanusiaan dan lingkungan hidup, itu juga keperhatian dua tokoh ini. Imam Besar beberapa kali mengundang kami untuk menyampaikan seminar-seminar terkait kemanusiaan dan cinta lingkungan, dan juga Paus Fransiskus menerbitkan deklarasi Dignitas Infinita atau martabat yang tak terbatas, juga ensiklik Laudato Si, bumi rumah kita bersama. Dan juga kalau kemudian para tokoh agama itu membersamai dalam pembacaan deklarasi, itu juga luar biasa, karena sebetulnya mereka tidak terlalu terlibat dalam proses perumusan, tetapi mereka percaya. Saya cuma sampaikan isinya, pokoknya apa? Isinya intinya baik. Oh siap, kami dengan senang hati untuk persahabatan, persaudaraan, dan untuk keutuhan ciptaan. Kami berangkat semua dan semua konfirmasi dan membersamai dalam pembacaan deklarasi ini luar biasa, keteladanan luar biasa. Lalu juga secara substansi tidak berbeda jauh dengan dokumen Abu Dhabi, itu juga bukan kebetulan karena kedua tokoh terlibat. Paus Fransiskus sebagai salah satu penandatangan di Abu Dhabi pada waktu itu, sedangkan Imam Besar itu yang kita mintai untuk membuat anotasi dokumen Abu Dhabi ketika sidang KWI di Bandung. Silakan. Baik, terima kasih Romo Agustinus Heri Wibowo atas pemaparan yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami mengundang Bapak Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi. Beliau adalah Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk memberikan pemaparannya mengenai konsep kesatuan umat manusia dari perspektif Kristen, serta pentingnya dialog antar umat beragama sebagai sarana efektif untuk menyelesaikan konflik lokal, regional, dan internasional, terutama yang dipicu oleh penyalahgunaan agama. Waktu selama di 7 menit, kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi. Kami persilakan.
Terima kasih, Bapak Moderator. Saya menyapa dengan penuh hormat dan kasih Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Saya menyapa dengan penuh hormat dan kasih Direktur Institut Lemenia, Bapak Matius Ho, para narasumber yang luar biasa, juga hadirin yang hadir secara online. Saya langsung saja pada apa yang diharapkan dari saya untuk disampaikan, ya bagaimana pertama-tama kekristenan melihat manusia dan persekutuan kemanusiaan. Ya. Harus dikatakan bahwa iman Kristen mengakui bahwa manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, imago Dei, yang menjalani hidupnya dengan derajat dan martabat yang setara. Diciptakan dalam gambar dan rupa Allah berarti identitas kemanusiaannya terbangun oleh adanya persekutuan dengan yang ilahi, dan pengakuan ini membawa kita pada pemahaman yang mendalam akan hakikat dan tujuan keberadaan manusia yang diciptakan bukan saja untuk memiliki relasi secara vertikal dengan sang ilahi, tetapi persekutuan juga dengan sesama untuk mengupayakan kebaikan bersama. Nah, dalam menjalankan tugas dan peran sebagai wakil Allah di dunia ini, kita didorong untuk dapat menerima dan menghargai sesama di dalam seluruh perbedaan yang ada. Sebab semua orang di dunia ini diakui diciptakan oleh Allah yang satu dan yang sama. Hal penting lainnya terkait dengan pandangan ini, bahwa kekristenan mengakui Allah Trinitas adalah Allah persekutuan. Oleh karena itu, jati diri persekutuan bersumber dari persekutuan dengan Allah Trinitas. Ini menunjukkan perbedaan, kesetaraan, relasi, dan kesatuan menjadi landasan bagi kekristenan, bagi gereja untuk memperjuangkan persekutuan iman, tetapi juga menghargai perbedaan dan kesatuan dengan sesama dan seluruh ciptaan. Nah, saya mengapresiasi sungguh undangan untuk bercakap-cakap tentang deklarasi Istiqlal ini karena saya mengambil bagian untuk sebagai salah satu penandatangan dari deklarasi Istiqlal mewakili Kristen Protestan. Di pengantar telah disebutkan bahwa acara malam ini juga dilatar belakangi oleh kesadaran bahwa kita menghidupi krisis kemanusiaan dan lingkungan dengan skala yang sungguh memprihatinkan. Itu juga yang menjadi latar dari deklarasi Istiqlal. Dalam situasi krisis yang telah digambarkan pada pengantar diskusi ini, agama-agama terpanggil, dunia membutuhkan dari kita satu level kebersamaan dan kerjasama yang konkret dan maksimal pada saat ini. Kita menjadi satu di tengah berbagai perbedaan kita untuk menegakkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, kami mengamati dan mensyukuri bahwa di tengah berbagai krisis ini, berkembang kesadaran di dunia sekuler tentang pentingnya peran agama-agama untuk membangun perubahan perilaku yang dari yang pro kematian menjadi pro kehidupan. Lembaga-lembaga agama, organisasi-organisasi aktor berbasis agama memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di banyak komunitas. Mereka memiliki kapasitas untuk mempromosikan perubahan karakter dan perilaku melalui dorongan nilai-nilai moral. Ya. Rumusan-rumusan yang kontra narasi spiritual terhadap kekerasan, serta kerja-kerja dialog dalam level pertukaran diskursus maupun dalam aksi-aksi kemanusiaan yang konkret. Afirmasi ini merupakan perkembangan menarik yang menempatkan agama-agama sebagai aktor dalam perubahan masyarakat dan peradaban kontemporer saat ini. Ini peluang bagi agama-agama untuk menggalang kerjasama secara konkret dan konstruktif. Jadi kita tidak lagi dianggap semata-mata sebagai komunitas atau lembaga yang mencuci piring para politisi selepas pesta yang diselenggarakan oleh mereka. Tapi agama-agama diterima memainkan peran
yang juga sangat konstruktif dalam dunia kontemporer saat ini bagi sebuah perubahan yang kita harapkan bersama. Kisah menarik dari seluruh dunia tentang peran agama-agama melalui lembaga-lembaga resmi. Ya, organisasi-organisasi multilateral seperti PBB atau Uni Eropa bahkan telah mengafirmasi kekuatan agama-agama lewat sejumlah program yang dibuat secara khusus terkait membangun dialog antar agama, kontraradikalisasi, penanganan masalah Timur Tengah, pemeliharaan hutan hujan, sampai dengan penanggulangan COVID-19. Banyak kelompok agama bekerja. Perkembangan ini, Deklarasi Istiqlal menjadi salah satu aksi monumental untuk meneguhkan peran dan tanggung jawab agama-agama sebagai pemulihan kemanusiaan serta keutuhan dan keseimbangan ekologis yang semakin terdegradasi. Deklarasi Istiqlal menggaungkan kembali panggilan luhur agama-agama sebagaimana yang telah dikumandangkan dalam deklarasi-deklarasi berwibawa sebelumnya, seperti Deklarasi Persaudaraan Sedunia. Deklarasi Istiqlal harus segera diwujudkan karena memanggil kita, agama-agama, untuk menyuarakan di tengah bangsa ini tatanan etis politik yang memandu politik berjalan dengan bermartabat, membangun demokrasi yang substansial. Kita terpanggil untuk menyatakan rasa solidaritas dalam kehidupan masyarakat yang sangat majemuk, di mana ada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, terasingkan, dan tersingkirkan. Deklarasi ini dilakukan di Indonesia sangat bermakna, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan kemajemukan tertinggi di dunia. Indonesia terlatih untuk mengelola kemajemukan, mentransformasi ketegangan dan konflik antar agama menjadi kerjasama dan perdamaian. Indonesia menjadi tempat pembelajaran yang sangat luar biasa mengenai relasi antar agama, serta kerjasama agama-agama dalam pembangunan bangsa, serta pengelolaan masalah-masalah kontemporer saat ini, seperti berkembangnya populisme, konflik, degradasi lingkungan, dan sebagainya. Pada akhirnya, pandangan dan kesatuan manusia berimplikasi pada pandangan bersama kita bahwa kita semua terikat satu dengan lainnya. Karenanya kita terdapat mengupayakan pencapaian kepenuhan tertinggi kita sambil membiarkan ciptaan lainnya hancur di sekitar kita. Transformasi diri kita sangat terkait dengan transformasi dan pemulihan dunia di sekitar kita. Untuk itulah Deklarasi Istiqlal ini sangat berwibawa untuk terus-menerus dirayakan dalam tindakan setidaknya dari Indonesia dan digaungkan sebagai kontribusi Indonesia bagi dunia internasional. Terima Baik, kasih Dr. sekali Haris. lagi untuk Masjid Istiqlal dan Institut Lemena yang telah mengundang saya untuk memberikan kontribusi di dalam percakapan ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi atas pemaparan yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami ingin mengundang Ibu Profesor Dr. Inayah Rohmaniyah MHum MA, Guru Besar Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Rumah Lampu Merapi. Pada beliau untuk menjelaskan pentingnya literasi keagamaan lintas budaya dapat menjadi model untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan. Kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Inayah Rohmaniyah MHum MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama tentu saya menghaturkan salam hormat dan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama yang juga guru saya, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, dan juga Bapak Dr. Farid Sainong, dan juga sahabat saya, Direktur Institut Leimina, Bapak Matius Ho, dan semua narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta semua peserta yang sudah hadir. Terima kasih atas atensinya ya, banyak sekali yang mendaftar karena ini acara yang sangat penting. Baik, saya ingin berbagi tentang bagaimana LKLB yang selama ini kami inisiasi bersama dengan Institut Lemena dan juga saat ini juga bersama Istiqlal bisa menjadi model untuk membangun harmoni, dan kami harap akan berkontribusi mengatasi krisis kemanusiaan secara lebih luas. Bapak Ibu yang kami hormati, krisis kemanusiaan tentu semua tahu, dan tadi dari pembicara pertama sudah banyak membicarakan tentang hal ini ya, bahwa ini adalah sebuah kondisi atau situasi yang melibatkan penderitaan banyak orang, dan tadi disebut dengan
krisis yang menjadi kepedulian bersama dan seringkali terkait dengan perang, pengungsi, ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan sebagainya yang tentu saja juga berkaitan dengan konflik atau disharmoni. Dan ada beberapa fakta sosial yang mendorong kami untuk mengembangkan LKLB ini, karena pertama bahwa ketidakadilan sosial, diskriminasi, konflik maupun disharmoni menurut banyak penelitian seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya juga bahwa disebabkan salah satunya adalah karena membawa-bawa kepentingan agama, mengatasnamakan agama, bahkan membawa agama atau pemahaman agama sebagai legitimasinya. Dan juga bahwa ini semakin dipertajam karena kemajuan teknologi, karena penyebaran informasi yang begitu cepat, masif, sehingga hoax gitu terkait dengan isu-isu agama, post-truth itu menjadi sangat cepat tersebar dan menjadi laku keras. Dan berikutnya, fakta sosial ketiga bahwa, nah ini juga yang menjadi concern bagi kami yang ada di lembaga pendidikan, bahwa tradisi berpikir kritis yang ada sekarang terlihat melemah dan atau bahkan belum menjadi tradisi mainstream di masyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai riset, termasuk di dunia pendidikan. Bahkan salah satu istilah yang sering muncul dan juga sering disebut oleh Prof. Amin Abdullah adalah adanya tradisi low order of thinking, di mana tradisi berpikir kritis itu justru terpinggirkan, termasuk dalam pengajaran agama di sekolah yang lebih mengedepankan indoktrinasi. Dan tentu saja berbicara masalah dunia pendidikan, guru menjadi agen of change yang sangat vital. Dan dengan gurulah kami bekerja sama, sebagaimana tadi disebutkan sudah ada sekitar 9.000 guru lebih yang menjadi rekan kerja bersama kami di dalam kegiatan LKLB ini. Karena mereka lah yang akan menjadi masa depan, penentu masa depan, dan mereka berada dalam pergumulan fakta sosial tadi yang saya sebutkan 1, 2, 3. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin share bagaimana kami mencoba untuk melakukan perubahan, how to make a change. Bisa next slide please. Sebelumnya ya, bagaimana membuat perubahan, bahwa ada mekanisme yang kami coba untuk lakukan secara komprehensif. Yang pertama adalah mekanisme untuk melakukan perubahan dalam ranah pengetahuan, di mana kita bersama para guru melalui proses agar ada perubahan paradigma, konsep, dan juga diskursus, yaitu dengan memperkuat pemahaman para peserta tentang ajaran dan tradisi agamanya sendiri, dan juga tentang bagaimana agamanya melihat agama orang lain. Dan yang kedua juga ajaran dan tradisi agama lain yang didengar dari perspektif insider, sebagaimana yang terjadi malam ini, bahwa Muslim belajar tentang Katolik dari insider, bukan dari Muslim sendiri, dan juga dilengkapi dengan pendekatan MIT, yaitu pendekatan dalam melihat berbagai persoalan, termasuk dalam melihat agama, yang kita harapkan tidak hanya multidisiplin, tapi interdisiplin dan sampai pada transdisiplin, di mana pemahaman yang diproduksi itu sampai kepada praktek. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang terjadi, learning from the insiders. Bapak Ibu bisa lihat pengalaman peserta berbicara langsung, mereka hadir menemui para romo, menemui para pendeta, berbicara langsung di gereja. Dan itu ternyata sangat efektif untuk merubah mindset mereka yang tadinya khawatir, sebagaimana disebutkan tadi, yang rasanya takut, kemudian bisa diminimalisir karena pertemuan ini. Dan kemudian itu mekanisme dalam ranah pengetahuan. Mekanisme yang tidak kalah penting kami lakukan adalah mekanisme Waktu 2 perubahan menit. sikap dan perilaku atau tindakan. Dan disinilah Bapak Ibu yang kami hormati, kami memberikan keterampilan evaluasi, negosiasi, dan komunikasi kepada peserta, dan memberikan kesempatan praktek menyusun rencana pembelajaran yang berbasis literasi keagamaan lintas budaya, dan juga mengajak mereka untuk mempunyai pengalaman langsung Bapak Ibu. Interaksi, kemudian berkomunikasi, dan membangun kolaborasi. Dan hasilnya Bapak Ibu, ini adalah nanti jika ada yang ingin bertanya atau menggali lebih lanjut, bisa dicek ke website kami, website Laimena juga, bahwa testimoni peserta bagaimana runtuhnya tembok pembatas yang selama ini sangat tinggi, hilangnya prasangka, dan pudarnya rasa takut. Sehingga yang muncul adalah persaudaraan, harmoni, kerjasama, dan kolaborasi umat beragama, dan tentu semua itu adalah
untuk kemanusiaan. Nah, di slide berikutnya kami tunjukkan bagaimana mereka berkolaborasi, kemudian perubahan pengetahuan di slide nomor 10. Nah, ini perubahan pengetahuan bagaimana terjadi dengan diskusi, dengan berdiskusi dan mengklarifikasi dengan mereka yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Dan kemudian kesimpulannya adalah bahwa kami menyaksikan langsung bersama para guru ini bahwa mekanisme perubahan model LKLB ini sangat efektif. Karena perubahan kami saksikan itu dimulai dari diri sendiri, dari pemahaman dan kesadaran individu para guru sebagai agen perubahan, termasuk juga kerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang lain, dan kemudian perubahan yang sudah dimulai dari diri sendiri itu kita bawa kemudian ke ranah sikap gitu. Jadi bagaimana perubahan itu secara simultan dilakukan bukan hanya di ranah pengetahuan, tetapi sikap dan praktek di mana mereka duduk bersama, merancang kegiatan bersama dan melakukan kolaborasi. Sehingga kami berharap dengan LKLB ini perubahan dari ruang kelas yang mungkin kecil yaitu akan menyebar dan menggelinding menjadi perubahan di tingkat dunia. Sehingga kami berharap ke depan mimpi kami ini menjadi model bagi pengembangan harmoni di dunia global sehingga ikut berkontribusi dalam mengatasi krisis kemanusiaan. Terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Inayah Rohmaniah, MHum MA, atas pemaparan yang luar biasa yang telah tadi disampaikan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Dr. Chris Sipel, Senior Fellow Comparative Religion di Jackson School of International Studies, University of Washington, untuk menjelaskan pentingnya literasi keagamaan lintas budaya dapat menjadi model untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan. Waktu selama 7 menit kepada yang terhormat Bapak Dr. Chris Sipel, kami persilakan. Good morning from the United States of America. Good evening. Thank you for being with us. In my country, it is a season of Thanksgiving. That's why I have orange on. That is the color we tend to wear at Thanksgiving because the leaves on the trees are changing. And so we are reflective of what we are grateful for as we move toward celebrating that holiday next week. So let me just say that I'm grateful to the audience, now over 2,000 people watching this seminar. I know that Indonesia is playing Saudi Arabia, and I'm following it on my phone. We are up 1-0, so that is good. God is good. But it is the noble thing that you're doing to be at the seminar. I don't know if I would be so noble if my country was playing. Soccer, of course, is another way of talking about social harmony and social cohesion, but that's another lecture. I'm also grateful to Lemina that has developed these partnerships across Indonesia to discuss cross-cultural literacy. And among them, from the very beginning, 3 years ago, has been the Istiqlal Mosque. I am so grateful for Dr. Farid and his leadership in the graduate program. And of course, my old friend, Dr. Umar, now the Minister of Religious Affairs, who hopefully can join us later. The Istiqlal Declaration calls for more interreligious cooperation. Why? Well, we have these two, what they call polycrises, a polycrisis of the environment and a polycrisis of dehumanization. Each of these are interrelated crises with layers upon layers of different sectors and making it very complex. They demand an interrelated response. They demand a holistic response. They demand an ecosystem of response. And so the Istiqlal Declaration calls for people of all faiths and none to be people of good faith, to be people of good intentions, to be people who are good neighbors, to work with each other. Why? Well, our faiths, the commands of our faiths asks that we engage and love our neighbor. It's as simple as that. But the reality of our world, according to these two polycrises, is that it's also in our self-interest. It is not a question of if, but when we will partner with people
who don't look like us, who have a different ethnicity, who don't pray like us. And so we're going to have to partner with each other if we're going to live out the call of the Istiklal Declaration to work together on these two polity crises. Now, the key to this kind of engagement is our common gift from God, I would argue, freedom of conscience. We have the freedom to choose to engage somebody who does not pray like us or look like us. We have the freedom to choose to inquire about the situation, to inquire about disinformation, to inquire about hate speech and find out what the real facts are. We have the freedom to gather and to speak and to assemble. We have the freedom to trust each other because of God. And because of that, we have the freedom to innovate and come up with new ideas and new collaborations about how to take on our common challenges, these two polycrises of the threat to the environment and the threat of dehumanization. So, how do we think about this? How do we act? Well, as I have said many times in teaching in the program that the Lemina Institute has facilitated across 32 different partners of different faiths in Indonesia, I have promoted what I call the Gado-Gado way. Gado-Gado, for people who are not from Indonesian, is the best dish, perhaps. In Indonesia, it has many ingredients. But when you make a gado-gado salad, you don't ask the egg to stop being an egg. You don't ask the onion to stop being an onion, or any of the ingredients. The ingredients bring the best of their identity. They maintain the best of their identity and the strength of their identity. But together, they form something better, something stronger, something tastier. The Gado-Gado way is the way of the Istiklal Declaration. And I would argue that cross-cultural religious literacy is a framework to honor the Gado-Gado way in the Istiklal Declaration. Why is that? How do we think about cross-cultural religious literacy? Well, there are 3 competencies and 3 skills, and they work together to better engage the world. The competencies teach people how to think about themselves. What does my faith say about engaging the other? About the other? How do I understand the other as he or she understands themselves? Not how I hear them on social media or what other people say about them. And then we have to collaborate. How are we going to work together on the environment or extremism? We have to find a way. The skills teach us how to engage, what to do. Competencies, how to think. Skills, what to do. Skills involve evaluation, negotiation, and communication. So we put these things together and we provide a framework that can be adapted locally within the different regions of Indonesia, within the region of Southeast Asia, and within the regions of the world. It is merely a framework that the local context can make better. So, in conclusion, I think that the Istiklal Declaration names the challenges of our times and calls us to our better selves according to the best of our beliefs to engage because it's the right thing to do, but also because it's in our self-interest. Cross-cultural religious literacy, the Gado-Gado way, is a way to do so in a way that honors the best of our beliefs as we steward this world that God so loved, this world that God has given us as a gift to his creation. Thank you for your time. Baik, terima kasih Bapak Dr. Chris Sepol atas pemaparan yang telah disampaikan. Kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Romo Agustinus Heri Wibowo. Silakan. Baik, pertanyaan dari Bapak Muhammad Isnaini. Pertanyaannya adalah, kunjungan Paus ke Indonesia ditinjau dari dimensi hubungan antar agama, apakah kunjungan ini dapat menjadi model untuk memperkuat hubungan antar pemimpin agama lain di Indonesia? Bagaimana kunjungan ini membantu mengurangi prasangka atau ketegangan yang mungkin masih ada antara komunitas agama di Indonesia? Baik, terima kasih. Jelas kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal, berjumpa dengan imam besar dan tokoh-tokoh agama lain, itu dapat menjadi model
dan semoga menginspirasi banyak pihak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan perjumpaan-perjumpaan sesering mungkin, prasangka, praduga, dan macam-macam, itu dapat dikikis sedikit demi sedikit karena kita saling mengenal. Dan kita mampu melakukan dialog, sehingga di situ terjadi komunikasi satu sama lain, dan akhirnya mencapai titik temu pada prinsip-prinsip yang sama. Yang berbeda memang tidak dapat dipaksakan untuk tetap sama, tetapi ada poin-poin yang menjadi titik tolak bersama, seperti kemanusiaan, seperti kebangsaan, seperti keutuhan ciptaan itu medan kaum beriman semua, apapun suku, agama, ras, dan golongannya. Kalau wilayah-wilayah domestik, wilayah-wilayah privat, hukum agama, tata cara peribadatan, dan sebagainya itu adalah domain-domain internal, tetapi domain eksternalnya ya iman itu berbuah dalam persaudaraan, keadilan, kerukunan, damai, cinta lingkungan, keramahan, dan lain-lain sebagainya yang merupakan nilai-nilai universal. Demikian, terima kasih. Maka kuncinya sering berjumpa dan kita akan semakin bersaudara. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Romo Agustinus Heri Wibowo. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita persilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi. Baik, izin saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Muhammad Faisal untuk Bapak Pendeta Jack Levin Fritz, yaitu pertanyaannya, apa pelajaran yang dapat diambil dari pendekatan PGI dalam menjaga toleransi di masyarakat multikultur? Ya, salah satu pembelajaran penting saya kira di dalam masyarakat multikultur adalah bagaimana relasi antara agama-agama dengan budaya-budaya lokal yang ada. Karena budaya-budaya lokal kita menyediakan sangat banyak model guyup di tengah kemajemukan. Ya, kerjasama itu berbasis budaya dan nilai-nilai budaya itu sangat-sangat kental. Bahkan di banyak daerah, misalnya, pembangunan rumah ibadah bersama-sama itu merupakan sebuah keharusan budaya. Karena menganggap yang lain sebagai saudara terhadap yang lain sekalipun beda agama. Jadi bagaimana membangun relasi-relasi antar agama dalam realitas keindonesiaan, kita punya sumber kekayaan yang sangat luar biasa kalau kita mau memanfaatkan, mengenalnya dan mengelolanya. Sehingga agama-agama membangun relasi dialogis antara satu dengan yang lain, tetapi agama-agama secara bersama juga membangun relasi dialogis yang pro hidup dengan budaya-budaya setempat, ya, yang memberikan pada agama-agama di Indonesia sebuah karakteristik khusus di dalam mengelola kemajemukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, salah satu ya yang didapat dari bagaimana pengelolaan relasi selama ini, ya, sebagaimana yang diisyaratkan tentunya di dalam deklarasi Istiqlal dengan 4 poin yang disampaikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama selanjutnya menyimak ya pertanyaan yang akan diberikan oleh panitia kepada Ibu Profesor Dr. Inayah Rohmaniyah MHum MA. Kepada panitia kami persilakan. Ini ada pertanyaan dari Sri Guru Singa. Selamat malam, Prof. Inayah. Izin bertanya, Ibu. Sebenarnya apa upaya yang paling tepat dilakukan dalam hal kolaborasi umat beragama ini agar masyarakat memiliki fondasi yang kuat dalam keagamaan, sehingga masyarakat itu memiliki sikap yang adil, bersikap kritis, bukan malah low order of thinking. Paradigma yang tepat karena kelihatannya zaman ini semakin hari semakin meresahkan saja.
Baik, terima kasih untuk Ibu yang menanyakan tadi ya. Memang saya kira Ibu mewakili pertanyaan banyak ibu-ibu ya dan juga bapak-bapak, terutama yang menjadi pendidik seperti saya juga ya tentang keresahan-keresahan melihat perkembangan hubungan antar agama dan juga perkembangan yang disebabkan karena teknologi yang begitu canggih ya Ibu ya. Jadi upaya apa yang bisa dilakukan? Saya selalu mengatakan secara konsisten Ibu dan Bapak Ibu peserta yang lain kepada para peserta dan kepada mahasiswa dan juga kepada diri saya sendiri bahwa semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Jadi harus dimulai dari bagaimana kita juga mengetahui apa sebenarnya yang saya pahami di kepala ini, misalnya terkait dengan hubungan antar agama adalah sebagaimana yang kami diskusikan di dalam forum-forum literasi keagamaan lintas budaya, adalah bagaimana kita mempunyai kompetensi pribadi bahwa kita tahu bagaimana norma-norma, ajaran, tradisi di dalam agama yang kita anut. Kalau kita Muslim, maka bagaimana ajaran Islam mengajarkan tentang hal-hal yang prinsipil dan bagaimana mengajarkan tentang agama lain. Begitu juga jika kita Katolik atau Protestan atau agama yang lain, kita betul-betul mempunyai pemahaman yang kita dapatkan dari ahlinya, bukan dari internet yang mungkin tidak tahu siapa yang menulis, tetapi dari ahlinya. Jadi selesaikan dulu dengan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di dalam paradigma kita dan sikap serta tindakan kita. Dan juga mempunyai kompetensi komparasi atau komparatif bahwa kita bisa mengetahui belajar tentang agama lain dari ahlinya. Saya sangat terharu ketika teman-teman yang Muslim memberikan testimoni bagaimana terharunya bisa berbicara dengan Romo, dengan pendeta yang selama hidup mereka belum pernah mengalaminya, Bapak Ibu. Dan juga ada salah satu teman baik saya yang japri ke saya ingin memegang Al-Quran, ingin melihat isinya Al-Quran seperti apa ya, teman yang Katolik. Itu adalah sebuah loncatan, Bapak Ibu. Shifting sadar atau tidak sadar bahwa ternyata banyak yang kita selama ini tidak tahu dan tidak alami. Dan dengan memiliki kompetensi tersebut, kemudian juga kita bisa mempunyai keyakinan bahwa memang harus ada kolaborasi, ada keberanian untuk melakukan kolaborasi, dan kemudian kita berikan skill. Jadi bagaimana kita, Bapak Ibu, memiliki skill yang dimulai dari diri sendiri juga untuk mengevaluasi, melakukan kritik, otokritik terhadap pemahaman kita. Kita tahu dari siapa yang memberi pengajaran kepada kita tentang agama yang selama ini kita yakini. Dan kemudian setelah itu juga kita mempunyai keterampilan untuk mencari common ground atau melakukan negosiasi titik temu. Ternyata banyak titik temu. Tadi Bapak Ibu mendengarkan ya dari berbagai agama. Kalau di Islam ada kalimatun sawa. Tadi juga ada bagaimana titik temu di agama lain. Sehingga dari titik temu itulah menjadi pintu kita untuk bekerja sama, untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan secara bersama-sama, sehingga kita bisa melakukan sesuatu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dan itu bisa kita lakukan. Mungkin kalau kita melihat masalah secara umum, kita bisa depresi, jadi seolah-olah masalah terlalu banyak. Tetapi dimulai dari diri kita, maka ada yang bisa kita lakukan. Start from ourselves, ibda binafsik kalau dalam bahasa agama Islam, dimulai dari diri saya, selesaikan kepala saya, pandangan saya, dan juga pandangan saya tentang agama lain. Kemudian mulailah bersikap, berinteraksi dengan agama lain yang berbeda, keyakinannya dengan kita, menghilangkan semua prasangka. Kita bisa biasanya mulai dengan udar prasangka, Bapak Ibu. Baik, waktu habis Ibu. Ya, dan dengan demikian kita akan melakukan sesuatu perubahan dari yang kecil menjadi menggelinding besar untuk dunia. Terima kasih. Terima kasih jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Inayah Romania MH. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilakan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Dr. Chris Seipel. Pertanyaan kepada Dr. Chris Seipel, menurut Anda, apa strategi yang perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan komitmen dari berbagai pihak terhadap kolaborasi lintas agama ini dalam jangka panjang? Bagaimana deklarasi seperti ini beradaptasi terhadap perubahan dinamika sosial atau politik di masa depan yang mungkin memengaruhi kolaborasi lintas agama? Terima kasih. The key to this whole thing is trust. And the question is, how does the trust happen? And in my experience, at least, working throughout Asia, you start with talk
Talk leads to trust. Trust leads to tangibility, tangible action. You cannot respond to a crisis with the partners that you need to solve the crises in the time of the crisis. Nobody will work with you if they say, you just need me now because of self-interest. But they will work with you if they trust you before the crisis, before the event. And so the question is, how do you develop the trust? And my answer to that is also a simple one-word answer: presence. The trust that I have with my friends around the world is because I kept coming back. I kept showing up in their country. I wasn't there just to make a point for my country or make a point for whatever political issue. I was there because I loved them, because I felt God had called me to be there. And we found practical projects to work on together that served everyone. Why? Because I believe everyone is made in the image of God, as has been stated earlier, as a Christian. But as a Christian, that's all the more reason to engage people who do not believe as I do and to love them. And sometimes the best way to love them is to serve them. Go into the world, preach the gospel, use words if necessary, as St. Francis of Assisi said. But when I show my faith by what I do, which is said in the book of James, then I'm creating the possibility of trust, the presence of showing my faith, of being there, of being to talk to somebody, of doing something tangible, builds the trust. And the trust is the key to sustainability. In particular, in these times of deep dehumanization, of deep fakes on social media, we have to have mutual presence in each other's lives, as commanded by our faiths, and to build the trust that leads to tangible action and sustainable results. Thanks. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Chris Apple. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai sesi Q&A di termin yang kedua. Kita persilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Romo Agustinus Heri Wibowo. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan untuk Romo Agustinus Heri Wibowo dari Bapak Antonius Remigius Abi. Pertanyaannya adalah, bagaimana diplomasi kemanusiaan Paus Fransiskus dapat memperkuat dialog antar umat beragama dan mendorong toleransi di Indonesia yang multikultural? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang jelas, kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, terutama peristiwa Istiqlal, itu sungguh menginspirasi dan menggerakkan banyak orang untuk meneladan dan melakukan yang sama tentang persahabatan, berjalan bersama, kerendahan hati, ketulusan, penghormatan satu sama lain. Secara konkret ada kawan, kalau nggak salah di daerah Cikarang, Cikampek, Karawang, Indramayu, meniru adegan Paus dan Imam Besar yang secara spontan Paus mencium tangan Imam Besar mencium kepala kening Paus. Ini sebuah gerak spontan ketulusan persaudaraan dari orang-orang yang level imannya atau tanda petik penghayatan imannya itu sudah mendalam, sehingga jarak itu kalau dipikir-pikir membuat perpisahan, tetapi karena gerak iman itu menuntun dalam diri orang beriman untuk melihat orang lain sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan yang patut didukung dan dicintai, maka iman itu pula lah yang memanggil untuk mewujudkan persaudaraan insani, lebih-lebih kepada yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir, dan juga untuk pelestarian lingkungan hidup. Demikian. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Romo Agustinus Heri Wibowo.
Bapak Ibu, selanjutnya kami mempersilakan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi. Baik, saya akan membacakannya pada Pendeta Jack Levin dari Ibu Harnia. Bagaimana strategi mengimplementasikan deklarasi Istiqlal di kalangan masyarakat akar rumput sehingga masyarakat bukan lagi sebagai objek, tetapi sebagai penggerak kemanusiaan tanpa memandang agama, sehingga agama sungguh menjadi jembatan yang efektif untuk menyelesaikan konflik baik lokal, regional, maupun nasional. Mohon maaf, Pak Pendeta, boleh dinyalakan? Baik. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa ini. Satu hal yang harus saya katakan dari pengalaman panjang bekerja dengan masyarakat akar rumput sebelumnya untuk kerja-kerja dialog, perdamaian, dan lain-lain. Masyarakat akar rumput kita punya kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Lapisan budaya, guyup, dan lain-lain itu hidup di tengah masyarakat kita. Dan itu dikelola. Ya. Bahwa kemudian ada degradasi terhadap nilai-nilai itu dalam perkembangan akibat politisasi dan lain-lain itu terjadi. Tetapi masih sangat banyak modal sosial, kearifan-kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat yang harus kita manfaatkan, kelola, kapitalisasi. Kita butuh agensi, aktor yang tinggal dan hidup di tengah masyarakat. Ya. Jadi sehingga bisa terkelola dari dalam apa yang menjadi kekayaan untuk menjadi nilai, menjadi tools bersama dalam mengelola konflik-konflik agama. Kita bicara, ada 4 pokok dari deklarasi, ya. Salah satunya tentang lingkungan. Kalau kita melihat atau bicara tentang bagaimana pemeliharaan lingkungan, kita punya masyarakat-masyarakat adat, masyarakat-masyarakat berbasis hukum adat yang mengawal betul-betul, yang punya tradisi untuk mengawal hutan, ya, lingkungan dengan sangat luar biasa. Itu yang sekarang ya juga dalam banyak perkembangan ya kebijakan yang sangat-sangat ekstraktif, mereka dilindas habis. Jadi ada panggilan dari kita untuk melakukan preservasi, pemeliharaan di akar rumput terhadap nilai-nilai yang masih hidup, sambil merevitalisasi dan mendinamisir yang ada. Ini kerja dua arah, ya, kerja dua arah yang terus-menerus harus dilakukan dalam sebuah kerangka advokasi, penguatan masyarakat di basis untuk mengenal, untuk memelihara nilai-nilai yang telah menjadi karakter yang mereka hidupi selama berabad-abad, ya, untuk tidak gampang dihancurkan, tetapi juga untuk memperkuat jaringan-jaringan yang mendorong ya perubahan-perubahan kebijakan yang seringkali menjadi hantaman keras bagi kearifan-kearifan masyarakat lokal yang ada di bawah. Dan ini kerja yang sangat menggairahkan lintas iman yang bisa dilakukan. Dan kita punya contoh-contoh. Kita punya contoh-contoh yang ada yang seringkali tidak terekspos sekalipun dalam skala-skala kecil, tetapi itu sangat-sangat luar biasa dan bisa menjadi role model yang dikembangkan, ya. Role model yang dikembangkan. Saya ingat satu hal dalam pengalaman saya ketika saya masih bekerja di asisten utusan khusus antaragama dengan Prof. Din Samsudin dan Prof. Syafiq Mukni, dan salah satu mandat kami adalah bagaimana mengkampanyekan wasatiyat Islam, ya, Islam jalan tengah. Dan dari studi-studi yang dilakukan, kekuatan dan kekasan wasatiyat yang ada di Indonesia itu sangat-sangat luar biasa karena dia berada di dalam relasi yang sangat kuat dengan karakter-karakter budaya lokal Indonesia dihidupi selama ini. Jadi agama-agama yang masuk, hidup, dan berinteraksi di dalam realitas lokal dan memberikan padanya karakter-karakter yang betul-betul sangat sejuk untuk ditawarkan pada
sebuah platform internasional. Baik, Jadi waktu habis saya Bapak. kira ini hal yang bisa saya sampaikan. Banyak hal bisa kita bicarakan dengan contoh-contoh dari lokalitas yang ada. Tapi panggilan kita bersama-sama untuk menjaga dan menghidupi itu di dalam keseharian bersama dengan masyarakat kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi atas jawaban yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kembali kepada Ibu Profesor Dr. Inayah Rohmaniyah MHum MA. Ini dari Muhammad Isnaini. Pertanyaan untuk Prof. Inayah, bagaimana deklarasi ini akan diperkenalkan kepada generasi muda sebagai model kolaborasi antar agama? Nah, apakah deklarasi ini melibatkan langkah-langkah edukasi untuk meningkatkan literasi agama yang inklusif di kalangan masyarakat? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bahwa apakah ini akan menjadi program-program nanti ya bersama Leimena, bersama kami di UIN, bersama Istiqlal tentu saja. Tentu iya, dan apa yang kami lakukan ini Bapak atau Ibu tadi yang bertanya, terima kasih. Ini adalah bagian dari untuk mengejawantahkan apa yang sudah menjadi deklarasi sebenarnya ya, karena sangat inline. Kemudian bagaimana tentang generasi muda sebenarnya Bapak Ibu, terutama untuk Bapak atau Ibu yang bertanya tadi ya, saya sebenarnya saat ini punya concern yang sangat kuat terhadap generasi milenial dan generasi Z yang usianya kurang lebih untuk generasi Z paling muda sekarang 12 tahun ya Bapak Ibu, dan generasi milenial itu paling dewasa 44 tahun. Jadi antara 44 tahun sampai 12 tahun sekarang, ini mereka adalah generasi yang punya tradisi yang sangat berbeda dengan kita. Banyak penelitian menunjukkan bahwa generasi Z dan generasi milenial ini mempunyai ciri yang sangat khas. Di antaranya, mereka adalah generasi yang simple, tidak suka yang rumit-rumit. Mereka adalah generasi yang pragmatis, generasi yang instan, sukanya GoFood gitu, mencuci laundry, tidak suka yang seperti zaman dulu kita ya menggunakan effort banyak gitu. Mereka maunya yang serba cepat gitu, dan pengetahuannya hybrid. Nah, kalau pemahaman keagamaan yang kita sampaikan kepada generasi muda atau yang disebut dengan generasi milenial atau generasi Z masih sama seperti dulu, pasti tidak akan sampai kepada mereka karena mereka cirinya juga tidak suka digurui. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita memang juga sudah berdiskusi dengan para guru bagaimana caranya mengajak para generasi muda ini menjadi bagian dari, bukan mengajari mereka, tapi take apart gitu, menjadi bagian dari program-program yang kita lakukan itu, menjadi agensi kalau tadi ya Pak Pendeta menyebutnya, bukan menjadi objek, tapi menjadi agen yang juga ikut melakukan sesuatu bersama kita. Nah, karena kalau kita salah berbicara dengan generasi yang punya kekhasan ini, maka kita yang akan ditinggalkan. Dan tantangan kita ke depan adalah, lagi-lagi, jangan-jangan generasi Z lebih mendengarkan dan generasi milenial lebih asik dengan keluarganya di virtual daripada ke gurunya, mendengarkan gurunya, karena dianggap jadul. Atau mereka di keluarga di rumah, tapi sebenarnya mereka tersenyum tertawa-tawa dengan keluarganya di dunia virtual. Nah, itu tantangan memang untuk kita Bapak Ibu sekalian, agar tadi itu. Jadi pertanyaan ini menurut saya sangat signifikan. Bagaimana kita bisa mendesain agar apa yang kita idealisasikan ini, karena ini menyangkut masa depan kemanusiaan, bisa sampai kepada anak-anak kita, kepada generasi muda. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama Bapak Ibu masuk ke dunia mereka. Jangan paksa mereka masuk ke dunia kita karena mereka tidak mengalami. Kita yang mengalami dunia mereka. Jadi bagaimana kita bisa masuk dengan gaya bahasa mereka melalui TikTok, melalui media sosial yang lain, dan berbicara dengan gaya yang bisa diterima dan bahasa yang bisa nyambung dengan dunia mereka. Saya kira itu. Terima kasih, Mas Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Inayah Rohmaniyah atas jawaban yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita mempersilahkan kembali kepada tim panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Dr. Chris Seipel. Pertanyaannya, to what extent does the interfaith collaboration concept proposed in the Istiqlal Declaration sufficiently represent the complexity of interreligious relationships in the current globalization era?
And how can we measure and evaluate the actual success of interreligious collaboration in resolving humanitarian issues? Thank you for the simple question. That's very hard. Look, it is complex. What is not mentioned in the Istiqlal Declaration is that as difficult as interfaith work is, intra-faith is even harder. And that's a complexity that gets lost sometimes. The conversations within Christianity, within Islam, because those conversations, everybody has some assumed knowledge base and about what the faith says and how it should be lived, and different understandings of how to use scripture. That can be very positive and worked out very quickly, or sometimes it creates irreconcilable differences. So that's a complexity that needs to be thought through. Regarding measurement, I think we need a whole new framework we need a framework for measurement. The frameworks that we have, as Dr. Anaya said, are old. They don't work. They're too broad and they're lazy. And by lazy, I mean that the frameworks that we have rely just on quantitative measure. We have to do the intellectual hard thinking about what are the qualitative metrics and what are the positive metrics of how change takes place. I also want to just add something to the answer that Dr. Anaya gave about youth. We have 5 kids in our family. Across those generations, actually Alpha and Z. We have the youngest is 10 and the oldest is 17. And I agree exactly with how she characterized her children or the students that she teaches. And that's another complexity to the Istiqlal Declaration, is understanding the youth where they are and meeting them where they are. I would also say that one of the complexities here is presenting the faith in its full beauty according to God. Part of what we have to do as educators is present what we understand to be a timeless truth and make it timely for our times. I have a favorite quote from one of my favorite music bands. The guy is an atheist and he says, "I change by not changing at all." And I think that is the command given to us as people, al-Kitab, of the book, of the Abrahamic tradition. We change by not changing at all, but we have to make our faith relevant to our times. And we have to educate our children about what this means to engage others. And on the one hand, it's very instinctive. They have a natural proclivity towards engagement. They learn this cooperation in gaming. All of my kids are great gamers. But at the same time, that gaming can lead to selfishness. And there has to be a time to give up the selfishness and work forward. My last point is this. Our son is applying to colleges right now. And one of the colleges asked this question for his essay. What is the greatest challenge that our world faces? And his answer was self-discipline for my generation. It's a beautiful answer. You have to have the self-discipline to understand the timeless truths of your faith and the self-discipline to build the partnerships that the polycrises demand if you're going to live in this world. I'll stop there. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Chris Apple atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Romo Agustinus Heri Wibowo. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Budi Rahayu untuk Romo Agustinus. Pertanyaannya adalah, dalam konteks global, bagaimana gereja dapat berperan sebagai teladan harmoni dan kehidupan damai di tengah meningkatnya ketegangan antar agama? Terima kasih. Baik, waktu 2 menit, Romo, kami persilakan. Baik, terima kasih. Gereja Katolik adalah
gereja universal, artinya satu di seluruh dunia, sehingga geraknya selaras satu sama lain. Nah, sebagai pemimpin gereja Katolik sedunia adalah Paus Fransiskus yang saat ini jadi pemimpin gereja Katolik sedunia adalah Paus yang saat ini adalah Paus Fransiskus. Nah, dalam setiap kunjungan Paus ke berbagai negara selalu dijadwalkan perjumpaan dengan tokoh agama setempat. Kalau di Thailand ya perjumpaan dengan tokoh agama Buddha. Kalau yang banyak di situ adalah Islam ya berjumpa dengan tokoh agama Islam dan lain sebagainya. Karena bagi Paus dan bagi gereja Katolik, hidup ini adalah seni perjumpaan, di mana kita dapat belajar satu sama lain, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Dan satu sama lain itu berharga di mata Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang tidak berguna dan patut dilenyapkan. Maka dalam setiap lawatannya ke berbagai negara, Paus senantiasa menyerukan dialog lintas agama, perdamaian, kerukunan, dan kerjasama untuk kemanusiaan dan keutuhan ciptaan. Itu tentu juga diikuti dengan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Vatikan terkait hubungan antar agama, bisa dibaca dalam dokumen Nostra Aetate, yang intinya menghargai apa yang suci dan kudus dalam setiap agama-agama. Jadi ini kata kuncinya, menghargai apa yang suci dan kudus dalam setiap agama-agama. Sekalipun kita tidak meyakininya. Inilah kuncinya. Kalau setiap orang itu menghargai setiap agama-agama menurut penganutnya masing-masing, perdamaian itu dapat tercipta. Seringkali yang terjadi sebagai titik tengkar itu adalah bahwa saya meyakini agamaku benar dan baik, tapi masih ada komanya, yang lain jelek dan masuk neraka. Nah, ini yang komanya ini yang menimbulkan persoalan. Baik, waktu habis, Romo. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Romo Agustinus Heri Wibowo. Selanjutnya kami mempersilahkan kembali kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi. Baik, dari Dominikus Biridima, pertanyaan untuk Bapak Pendeta, yaitu apa sajakah langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung moderasi beragama dan literasi beragama dalam semangat deklarasi Istiqlal, khususnya dalam hubungannya dengan krisis kemanusiaan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Ya, kita selalu berharap segala sesuatu menjadi tindakan-tindakan bersama yang konkret, ya, dan tidak sekedar membangun wacana-wacana yang tanpa indikator implementatif yang bisa kita ukur sudah sampai di mana kita bergerak. Saya kira di basis-basis masyarakat, di tengah kelompok-kelompok masyarakat, ya, dalam kaitan dengan relasi antar umat, antar etnis, dan lain-lain, saya telah beberapa kali katakan tadi, kita sebenarnya punya modal-modal sosial, kearifan-kearifan lokal yang harus kita berdayakan, yang harus kita pakai untuk itu. Tetapi juga kita perlu membangun aktivitas-aktivitas untuk isu atau poin yang lain dari 4 poin di Deklarasi Istiqlal itu, ya, untuk mendorong advokasi bersama terkait dengan kerusakan lingkungan. Kita punya masalah dengan sampah di mana-mana, ya. Kita punya masalah dengan bagaimana kerusakan-kerusakan, penggundulan hutan dan lain-lain. Konkretnya agama-agama bisa saling menginisiasi sebuah tindakan kerjasama untuk umat bergerak bersama dalam pembersihan sampah misalnya. Itu hal-hal yang konkret, jadi tidak bergerak sendiri-sendiri, sehingga
Melalui kerjasama itu, ya kita dapat berhubungan sebagai manusia, kita membangun persahabatan bersama-sama untuk aksi-aksi yang lain. Jadi ada success story kecil-kecil yang kita bisa buat di tengah masyarakat, dan itu dapat dikapitalisasi menjadi sebuah kekuatan untuk terus-menerus bergerak. Ya, saya terlibat banyak dengan teman-teman muda juga di lapangan, misalnya ya teman-teman bagaimana menggerakkan advokasi untuk memenangkan advokasi terhadap Kepulauan Aru yang hampir dihancurkan oleh perkebunan tebu di sana. Dalam 2 tahun, 3 tahun mereka menang. Dan itu anak-anak muda lintas agama yang memakai tools mereka, mau blogger, ya musik dan lain-lain. Mereka punya success story, ya, dan ini menjadi memori kolektif yang mereka bawa untuk membangun relasi-relasi yang lain. Ketika Baik, waktu pandemi habis. COVID kemarin kita bekerja sama dengan sangat luar biasa. Ini juga meninggalkan memori kolektif dan narasi kolektif bahwa kita pernah sukses untuk mengerjakan soal-soal kemanusiaan. Nah, ayo kita bergerak terus lagi. Jadi perbanyak apa yang ada di lapangan yang menjadi tantangan bersama, tetapi juga rayakan apa yang menjadi kekuatan pemersatu dari budaya-budaya kita yang guyup. Ya, ada banyak contoh yang lain yang Baik, Bapak, waktu jadi habis. Terima kebanggaan. Terima kasih. kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Jack Levin. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita persilakan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Profesor Dr. Inayah Rohmaniyah MHum MA. Baik, ini ada pertanyaan dari Jumrana kepada Prof. Inayah. Indonesia adalah negara yang multi agama. Mengelola perbedaan sangatlah penting. Di era digital ini merupakan tantangan yang sangat berat, di mana setiap orang bebas menyampaikan pandangannya dan pendapatnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana literasi keagamaan lintas budaya dapat membantu mengatasi ujaran kebencian berbasis agama di media digital yang cukup merisaukan, dapat menyebabkan konflik dan krisis kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jumrana atas pertanyaannya. Saya kira pertanyaannya sangat kontekstual ya Bapak. Dan itu sangat relate gitu dengan apa yang kita hadapi sehari-hari sekarang. Memang dunia digital itu mau tidak mau harus menjadi ruang bagi kita untuk melakukan apapun yang menjadi idealisme kita, menjadi suatu kebaikan yang kita idealkan untuk terjadi Bapak Ibu. Jadi saya setuju dengan Bapak Jumrana tadi bahwa mau nggak mau kita harus masuk ke ruang digital karena jangan sampai bahwa ruang digital justru digunakan oleh mereka yang bahagianya adalah ketika hatred-nya bisa beredar, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya? Ya memang kita harus mulai dari diri kita, Bapak Ibu. Saya sih selalu mengatakan begini Bapak Ibu, jangan selalu menunjukkan tangan ke orang lain. Jangan selalu berharap orang lain yang akan memulai sementara kita diam. Perubahan akan terjadi ketika kita sendiri juga menempatkan diri kita sebagai agent of change, sebagai agen yang aktif. Sebagai apapun kita, karena masing-masing pasti punya peran, masing-masing pasti punya posisi, masing-masing pasti punya power di ruangnya masing-masing. Maka gunakanlah power kita, otoritas kita, ruang kita untuk ikut creating, untuk menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis itu, menyebarkan nilai-nilai itu, dan harus masuk ke ruang digital. Saya juga, meskipun saya juga bukan generasi milenial lagi Bapak Ibu. Saya tetap punya konten Bapak Ibu, konten-konten yang dengan bahasa milenial mencoba untuk berbicara masuk ke dunia milenial, ke Gen Z agar mereka bisa menangkap ide-ide yang kita inginkan sehingga kita bisa ikut shaping the future gitu Bapak Ibu ya. Ikut membentuk masa depan anak-anak kita. Karena kalau kita tidak masuk dunia digital, kita akan banyak kehilangan. Dan jangan salahkan orang-orang yang kemudian menghijack kita, kemudian menguasai dunia digital. Itu salah kita sendiri karena kita tidak masuk. Maka menurut saya betul sekali, Indonesia ini tantangannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Jangan pernah Bapak Ibu hanya mengandalkan orang lain, sementara kita diam. Mari kita mulai sekali lagi dari diri kita. Kita lakukan yang bisa kita lakukan. Kalau Bapak Ibu belum punya medsos, mulai sekarang, mulailah main TikTok. Buatlah kalimat-kalimat walaupun mungkin hanya 1 menit tapi akan viral gitu Bapak Ibu. Ngomonglah dengan dunia anak muda
sampaikan pesan-pesan kebajikan yang ingin kita ciptakan gitu di kalangan anak-anak muda kita tentang pesan-pesan yang sederhana bahwa temanmu itu tidak hanya Muslim, temanmu itu tidak hanya Katolik, bahwa bahagia itu adalah ketika kamu berteman dengan siapapun. Hal-hal yang sederhana, tetapi bisa kemudian membentuk cara berpikir, sikap, dan tindakan mereka. Tapi sekali lagi, bahwa itu semua harus dimulai dari diri kita. Kalau masing-masing kita Baik, sendiri waktu habis. selesai dengan cara berpikir kita, dengan sikap dan tindakan kita, ya jangan berharap kita akan bisa membawa orang lain untuk menjadi agent of change demi harmoni di negara yang kita cintai. Sederhananya begitu, Bapak Ibu. Terima kasih, Mas Moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Prof. Inaya. Bapak Ibu sekalian, kita persilahkan kepada panitia selanjutnya untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Dr. Chris Seipel. Pertanyaan untuk Dr. Disciple akan saya bacakan dalam bahasa Inggris. Having observed interfaith relations in other countries, how does the cross-cultural religious literacy approach in Indonesia differ? And what lessons can Indonesia share with the world? Well, I think it's a great question. I think that the difference that I have witnessed in Indonesia as opposed to other places in the world is that you have a very unique history. And in particular, and I continue to be amazed by October 28th, 1928, the Youth Pledge, which, by the way, is a way I changed by not changing at all. This is the story that Indonesia needs to continue to root its future in. This incredible story of young people coming together across ethnicity and across religions in a colonial time, anticipating a better future. And then it would manifest itself in the form of Pancasila. So I think that is a remarkable and unique dimension. That said, I would also say that every region in the world, just like every region and local context in Indonesia, has its own story. And I like to say that the future runs through through your past. What is it in the past that enables your future? The story of the local geography, the story of how people settled your area, and especially the story of your faith. How does the faith enable? How does the faith enable or give you the tools to engage others? And every tradition has its own faith. And I think in some ways, as we think about the future of cross-cultural religious literacy, one of the stories that is coming out of the training programs is the need for more role play, more scenarios, more simulations. And back to the previous question about youth, we need to get them off of the technology sometimes and to be outside and to do a project together that serves the community, or to in the classroom where you role play other people that you're not familiar with and you're required to study about how they might think about the world. And that's a good way to think about this. Baik, terima kasih kami ucapkan atas jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Chris Seipel. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya para narasumber dan seluruh peserta webinar, pada saat ini telah hadir Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Mari sama-sama kita mendengarkan ceramah kunci dari beliau untuk pertemuan webinar kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Dr. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Habibina, wa syafi'ina, wa maulana, wa atba'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi
dalam bulan ini itu suatu kejutan dan suatu hal yang sangat dahsyat di dalam media internasional. Ya, kita tidak pernah membayangkan seperti ini akan terjadi, dan image Indonesia dengan kehadiran Paus baru-baru ini melebihi apa yang dipersepsikan, dipersangkakan orang sebelumnya. Di antara seluruh kunjungan Paus, maka Indonesia lah kunjungan Paus itu yang paling berharga, yang paling interesting. Itu diungkapkan oleh media-media global. Karena seperti kita tahu bahwa lebih dari 200 wartawan internasional ikut di pesawatnya Paus keliling beberapa negara dalam kunjungannya kemarin. Nah, negara yang paling berkesan oleh para media-media itu ialah Indonesia. Dan kunjungan yang paling interesting dan yang paling banyak followernya itu adalah ketika Paus berada di Masjid Istiqlal. Nah, Istiqlal betul-betul menjadi isu sentral global pada bulan ini. Karena bukan saja fotonya menampilkan sebuah lukisan yang sangat indah, tetapi juga konten daripada deklarasi yang kita baca bersama itu juga sekarang ini ditindaklanjuti ya. Jadi satu sisi kita sangat bangga menjadi orang Indonesia ya, bahwa meskipun kita bukan negara mayoritas Katolik, tetapi memberikan kesan yang sangat impresif kepada orang nomor satu Katolik, nomor satu Vatikan atas kunjungannya ke tanah air kita yang tercinta ini. Tentu saja ada pro kontranya. Ada juga teman-teman kita ya memberikan pandangan-pandangan yang berbeda dengan mainstream, tapi itu adalah haknya setiap orang. Negara kita adalah negara demokrasi kan. Saya tidak pernah membantah apapun yang akan dikatakan orang terhadap saya, karena perlu saya sampaikan bahwa kehadiran Paus di Istiqlal itu bukan undangan Istiqlal, dan itu bukan maunya Istiqlal. Istiqlal itu masjid negara. Ya, kita given dari atas, dari pemerintah. Ada diplomatik memo dari Kementerian Luar Negeri, kemudian juga ada protokol presiden dan sebagainya. Jadi kita terima jadilah melaksanakan apa yang kita akan lakukan. Jadi sekaligus saya menjawab kepada rekan-rekan kita yang mungkin salah paham bahwa kok ya macam-macam lah. Paus itu tidak masuk dalam masjid. Ya, walaupun memang diundang, tetapi ya waktunya sangat terbatas. Kita hanya di tenda besar di antara dua rumah ibadah itu. Disitulah kita melakukan pertemuan yang sangat bersejarah itu. Yang penting buat saya adalah what is the next? Apa yang sesudah Paus ini? Apa setelah pertemuan Paus ini? Nah, kita tahu juga bahwa pertemuan Grand Sheikh di Abu Dhabi, di Emirat beberapa tahun yang lalu, nah dianggap oleh para pemerhati keagamaan kemanusiaan, statement Paus dan Imam Besar Istiqlal itu jauh lebih menukik, karena kita sudah sampai berbicara tentang sesuatu yang sifatnya sangat applicable. Kita berbicara tentang penyihatan lingkungan, penyelamatan lingkungan. Kita berbicara bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya interfaith meeting, bagaimana berbicara tentang harmoni antar umat beragama, tetapi keharmonisan untuk sesama warga manusia meskipun agamanya berbeda, itu forward untuk apa? Nah, untuk melestarikan alam ini, sebab kalau lingkungan alam semesta ini rusak, maka dunia ini cepat kiamat. Tanggung jawab kita semuanya sebagai semua umat beragama ini, bagaimana melestarikan alam ini agar tertunda kiamat itu. Kiamat pasti akan tiba, keterhatisaan. Tapi bagaimana merawat bumi ini, bahasa agama itu sangat penting. Nah, sehubungan dengan itu ada dua poin yang saya ingin sampaikan. Pertama, bahwa bagaimana menggunakan corong rumah ibadah kita masing-masing untuk menyampaikan kepada para warga dan jamaat kita semuanya untuk memiliki kesadaran lingkungan hidup, lingkungan alam. Misalnya bagaimana merawat sungai, merawat danau, merawat tumbuh-tumbuhan, merawat alam semesta lah pada umumnya.
Dan kita perlu menyuarakan bahwa dosa itu bukan hanya ketika kita mendalimi sesama umat manusia. Mendalimi binatang, merusak tanaman, apalagi juga merusak benda-benda alam, itu juga dosa. Jadi kita perlu mengembangkan konsep dosa itu. Bukan relasinya antar sesama umat manusia, tetapi juga sesama makhluk. We are the same, kita semuanya sama. Karena itu, doktrin yang sangat penting di dalam statement kita itu, yang kedua itu adalah bagaimana supaya umat beragama yang sudah kompak, yang sudah bersatu, yang sudah harmoni ini, bahu-membahu untuk mempromosikan sebuah lingkungan sehat. Ya, kita tahu bahwa climate change itu, daya bunuhnya itu lebih dahsyat daripada perang teluk. Ya, climate change itu membunuh 1 juta orang per tahun. Berarti jangan dikira kita tidak melakukan suatu kegiatan kemanusiaan manakala kita mengkampanyekan kehidupan lingkungan alam yang sehat. Ya. Poin yang kedua yang saya sampaikan di sini ya, bahwa mari kita mencoba untuk membaca dan mendalami secara luas agama kita masing-masing. Makin luas kita membaca kitab suci kita, maka kita akan lebih komprehensif. Makin sempit kita membaca, makin kurang kita membaca kitab suci kita masing-masing, makin kurang penghayatan terhadap di dalamnya, maka semakin kita picik di dalam berkomunikasi dengan antar sesama. Makanya itu saya mohon kepada Bapak, Ibu, dan siapapun juga, mari tugas kita sekarang ini sebagai tokoh umat beragama ini memperluas wawasan keagamaan warga kita masing-masing. Saya kok sangat yakin jika semua umat beragama itu mendalami, menghayati ajaran agama sucinya masing-masing, maka harmoni kehidupan dengan sendirinya akan tercipta. Tetapi kalau ada orang yang sangat meluas dan mendalam, tapi juga ada orang yang saya tidak ingin mengatakan dangkal ya, tapi tidak melakukan pendalaman terhadap ajaran agamanya, siapapun, maka ya kontroversi pasti akan terjadi. Tetapi kita tidak boleh marah menanggapi hal-hal yang pengkritik. Nah, kritikan itu juga ada fungsinya. Dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia ini, ya perbedaan pendapat itu dibenarkan. Maka itu tidak sedikit kritikan yang pedas, sangat pedas bahkan ada terhadap Istiqlal, terutama kepada diri saya pribadi. Tapi saya tidak pernah berikan komentar apapun, bahwa itu adalah haknya teman-teman kita untuk berbeda. Ya, karena kalau kita menanggapi, ya berarti kita menjadi sama dengan mereka kan. Karena itu saya mohon betul kepada kita semuanya, mari ya kawan-kawan semuanya, tema-tema kemanusiaan ini harus disimpan di atas kepala kita masing-masing. Tujuan kita hidup ini untuk apa, mau kemana sih sebetulnya. Nah, saya mohon betul pada teman-teman yang berkecimpung di dalam ruang yang sama seperti kita ini, ya jangan bosan-bosannya, jangan berhenti untuk melakukan penggalangan massa. Bagaimana supaya kolaborasi antar umat beragama ini benar-benar semakin diperkokoh, terus diperkuat. Dan dengan demikian insya Allah kita pasti akan menjadi bangsa yang besar di masa akan datang. Semoga Tuhan berkati kita semuanya. Demikian sementara dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, atas ceramah kunci yang telah beliau sampaikan, yang menjadi pesan bagi kita semua untuk membawa misi perdamaian di dunia. Baik Bapak Ibu sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada seluruh narasumber yang telah hadir pada webinar malam hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan memberikan pertanyaan pada malam hari ini. Dengan demikian, kita telah sampai di akhir acara webinar internasional kita pada hari ini. Akhir kata, atas nama seluruh pihak Majelis Masjid Istiqlal Jakarta dan juga Institut Leimena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan juga pemberi sambutan yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Juga kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang berada di luar, yang dimanapun Anda berada pada saat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada juga seluruh para panitia yang telah bekerja keras
untuk mempersiapkan webinar pada hari ini. Kami ucapkan selamat malam untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.